Gendis Ayu bagian ke-6. Pertunjukan wayang kulit makin lama semakin ramai. Namun, itu tak membuat hati Nawang terhibur sedikit pun. Hatinya semakin dingin, bahkan mulai membeku saat melihat adiknya. Entah setan apa yang merasuki Sukma Nawang. Saudara yang bahkan mengalirkan darah yang sama di tubuhnya itu menjadi manusia yang paling dibencinya. Sedari Gendis lahir, Nawang sudah langsung membencinya. Dia selalu merasa Gendis merebut segala kebahagiaan yang Nawang punya. Apalagi setelah tumbuh dewasa, Gendis mempunyai paras rupawan dan hati yang lembut, semakin mengakar kebencian tak beralasan itu. Padahal Nawang juga mempunyai wajah yang cantik. Nawang dan Gendis mempunyai pesona kecantikan yang berbeda. Namun, aura dari hatinya yang selalu memancarkan kebencian membuat kecantikan fisiknya tak terlihat. Penyakit hatinya telah mengakar dan bercokok begitu kuat di dadanya, hingga apapun yang Gendis punya serasa wajib dimilikinya. Dirampas sekalipun, dia tidak peduli. Melihat Gendis bahagia sangat menyakitkan bagi Nawang. Nawang selalu merasa Gendis ingin mengungguli-Nya dalam segala hal, tanpa dia sadari dirinya lah yang selalu ingin mengalahkan Gendis bagaimanapun caranya. Mau ke sungai, Wang? Nawang yang bersiap ke sungai menoleh kaget melihat Panji memanggilnya. Ke sungai kan? Yuk bareng, aku juga mau mandi. Bagus sama Danu sudah duluan soalnya, kata Panji seraya berjalan di samping Nawang. Bukan main senangnya Nawang mendengar ajakan Panji. Sampai menjawab pun tak mampu. Oh iya Wang, kamu suka warna marun ya? Tanya Panji hati-hati. Saat itu matanya tak sengaja menangkap ada kebaya warna marun di keranjang baju Nawang. Oh iya, suka banget Mas Panji, kata Nawang agak sedikit kaget. Matur nuwun loh Mas, sudah beliin Nawang baju, Nawang suka, kata Nawang segera. Mengetahui arah pembicaraan akan kemana, Nawang tampak cekatan menata alur pembicaraan agar tak menimbulkan kecurigaan. Oh iya, sama-sama Wang, Panji menjawab sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Harusnya langsung dikasih ke Nawang saja Mas, nggak usah lewat Gendis. Oh iya, Panji makin bingung. Sejak kapan dia memberikan kebaya marun itu untuk Nawang? Tak ada sepatah kata pun yang menyebut nama Nawang saat memberikan bungkusan itu. apa jangan-jangan Gendis nggak suka terus dikasih ke Nawang? Pikir Panji bingung. Masa Gendis gitu sih? Nggak mungkin. Batin Panji berdebat sendiri. Melihat Panji seolah bingung, Nawang segera mencari topik pembicaraan lain. Mas Panji itu asalnya dari mana toh? Tanya Nawang manja. Dari Semarang Wang. Sudah pernah ke Semarang belum kamu? Belum Mas, Mbok nanti kalau Mas Panji pulang, Nawang diajak, kata Nawang manja. Boleh Wang, ayo, kata Panji. Nanti ya pas nganterin Gendis boyongan ke rumah aku, Lanjut Panji dalam hati. Mendengar respon hangat dari Panji membuat Nawang melayang. Dia sangat yakin Panji menyukainya. Dia semakin yakin karena ternyata dugaannya benar, kebaya itu untuknya. Nggak sia-sia kan aku ambil dari kamar Gendis. Toh Gendisnya juga diam aja, nggak nyariin. Batin Nawang merasa benar. Sesampainya di sungai, Panji tidak langsung bergabung dengan teman-temannya, namun menyusuri pinggir sungai agak jauh dari tempat orang-orang mandi. Dia membuka sebuah bungkusan terpal lusuh. Dilihatnya beberapa kebaya basah yang berhasil dia ambil saat kebaya itu hanyut di dekat tempat dia mandi. Awalnya
Dia pikir baju itu tak sengaja hanyut. Namun, waktu mau mengembalikan ke hulu, tempat orang-orang biasanya mencuci, dia melihat ada lagi baju hanyut. Sampai ada 6 baju yang dia temukan. Penasaran, dia mencari tahu ke hulu siapakah yang kehilangan baju sebanyak itu. Panji kaget kala melihat Nawang dengan sengaja membuat baju itu hanyut. Namun, saat itu dia masih berpikir mungkin itu bajunya yang sudah rusak. Dia urungkan niatnya mengembalikan baju basah itu. Namun, dia simpan di bawah terpal di pinggir sungai agar tidak menjadi sampah di sungai. Namun, perkataan Ajeng kala itu soal baju gendis dan penampilan gendis belakangan ini tergambar lagi. Sekarang Panji baru sadar jika baju yang selama ini ditemukan hanyut itu baju gendis dan sengaja dihanyutkan oleh Nawang. Jika diperhatikan dengan seksama, itu memang baju yang sering dikenakan oleh gendis. Perasaan iba langsung menyergap dada Panji. Bagaimana mungkin gendis bisa diam saja diperlakukan seperti itu oleh kakak kandungnya sendiri? Setega itu Nawang. Dia melakukan hal licik dan kotor itu untuk menarik perhatiannya. Bukankah dia sudah punya pacar? Dia pikir dengan membuang baju gendis akan membuat penampilan gendis buruk dan merubah perasaannya. Cintanya tidak serendah itu. Ada hal yang Panji temukan dalam diri gendis yang tak bisa dilihat dari pandangan mata. Itu luput dari perhatian Nawang. Bungkusan dari Mas Panji hilang. Kemarin Ajeng bantuin gendis nyariin ndak ada. Gendis nangis, lanjut Ajeng. Jawaban Ajeng sebenarnya sudah diprediksi Panji dari awal. Tapi dia hanya berusaha meyakinkan. Makanya sengaja sore itu dia menemui Ajeng. Semakin bulat tekadnya untuk membawa pergi gendis dari cengkeraman Nawang. Di kejauhan terlihat sosok gendis sedang menambi beras. Rambutnya digelung asal sehingga banyak rambut yang lepas dan tergerai. Kali ini Panji susah payah mengendalikan rasa di hatinya. Gadis manis berhati mulia itu harus menjadi istrinya. Siang ini Panji dan Bagas berangkat ke kota. Mereka harus menyerahkan beberapa laporan ke universitas tempat mereka menimba ilmu. Pada masa itu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bersekolah. Selain biaya yang cenderung besar, sebagian besar masyarakat belum paham betul arti pendidikan. Seperti di desa tempat Panji KKN, satu-satunya orang yang bersekolah hingga tingkat SMA hanya Abimana. Anak-anak lain bahkan banyak yang tidak mengenyam pendidikan dasar. Hanya beberapa anak, termasuk anak Pak Lurah saja yang bersekolah. Itu pun hanya sampai lulus SD. Pada masa itu, anak perempuan belum lepas dari diskriminasi budaya, di mana urusan wanita hanya dapur, sumur, dan kasur. Jika ada yang bersekolah sampai tingkat SMA, atau bahkan lebih, pasti itu anak laki-laki. Itu pun dapat dipastikan adalah anak seorang priayi atau minimal anak orang yang sangat kaya. Selesai keperluan mereka di kota, Panji dan Bagas segera kembali ke desa. Jika mereka belum sampai ke desa lewat waktu maghrib, bisa dipastikan mereka tidak akan berani ke desa. Selain medannya yang cukup sulit, desa yang ada juga saling berjauhan. Kiri kanan jalan hanya hutan dan kebun-kebun kayu yang rimbun. Memang tidak ada perampok atau semacamnya karena suasana desa memang sangat ayem tentram. Namun, daerah situ terkenal dengan aroma mistik dan gaib. Itu makanya ketika warga bepergian keluar desa dan pulang terlalu sore, mereka lebih memilih menginap di kecamatan daripada harus melanjutkan pulang ke desa. Sesampainya di desa, Panji turun di depan rumah Ajeng, sedangkan Bagas langsung menuju rumah Pak Lurah. Ajeng yang sedang menyapu halaman berhenti, tersenyum melihat Panji datang. Panji memberikan kode
agar Ajeng mendekat kepadanya. Dengan ragu-ragu Ajeng mendekat, lalu Panji berbicara pelan. "Jeng, Panji minta bantuanmu ya," bisiknya Lirik. "Nggih mas, napa mas Panji?" balasnya berbisik pula. "Ini bungkusan, tolong kamu taruh di kamar gendis. Tapi naruhnya jangan di tempat yang mudah dilihat, biar gendis tidak tahu," jelas Panji panjang lebar. Ajeng bukannya mendengarkan instruksi Panji, malah asik memandangi wajah Panji yang begitu dekat dengannya saat berbisik tersebut. Jika Ajeng menoleh sedikit saja, pasti bibirnya akan otomatis mencium pipi Panji yang mulus dengan sedikit bulu jambang itu. Membayangkan itu membuat bulu kuduk Ajeng meremang dan mata Ajeng terpejam menikmati hayalannya. Merasa pertanyaannya tidak direspon, Panji mengangkat kepalanya yang semula menunduk mendekati telinga Ajeng. Terlihat Ajeng sedang senyum tipis malu-malu, seraya merem-merem tidak jelas. Dia tidak sadar Panji sedang memandangi kelakuan ajaibnya itu. Panji berdaham menghentikan kekonyolan Ajeng. Kaget dan malu membuat muka Ajeng merah padam. Refleks dia hendak berlari ke rumahnya karena saking malunya. Dengan sigap, Panji menarik tangannya. Namun karena tubuh Ajeng agak gempal, maka keseimbangannya kurang lalu oleng. Brek! Tubuh Ajeng terguling ke samping. Lengkap sudah penderitaan Ajeng. Tertangkap basah berkelakuan aneh, dan sekarang jatuh terguling di hadapan mahasiswa terganteng. "Aduh mama," bekiknya. Panji yang kaget segera membantu Ajeng berdiri, walaupun dia juga sedang menahan tawa melihat ulah gadis itu. "Ada yang sakit? Keseleo atau enggak, Jeng?" Ajeng hanya meringis. Sepertinya sakitnya tidak seberapa dibandingkan dengan malu yang sedang dirasa. "Gini, Jeng, ini plastik, kamu taruh di kamar gendis ya. Lemparkan saja ke kolong tempat tidurnya. Dan jangan sampai gendis lihat. Mudah nggak?" Ajeng mengangguk tanda mengerti. Diterimanya bungkusan berwarna biru, persis dengan bungkusan kala itu, namun agak lebih besar. "Dan ini buat Ajeng yang cantik dan baik," kata Panji sambil menyerahkan sebuah bungkusan kecil, kemudian berlalu ke arah rumah gendis. Dipuji cantik membuat Ajeng melongo beberapa saat, dan mendadak sangat ingin ke kamarnya melihat pantulan wajahnya di cermin kecil bekas tempat bedak merek Vanbo milik Nawang. Senja mulai memamerkan kemolekannya sore itu. Sosok Abimana yang tampan dan mapan terlihat memasuki halaman pendopo. Pemuda berusia 23 tahun tersebut terlihat luwes menyapa para pemuda KKN. Pembawaannya yang ramah membuat Abimana mudah disukai. Dari balik jendela, Nawang memandang Abimana, pemuda yang posisinya mulai tersingkir di sukannya. Nawang mencoba meraba lagi perasaan itu. Benarkah dia sudah melupakan Abimana? Nawang menghela nafas panjang, seakan ada beban yang menunggangi hatinya. Hatinya melunak melihat senyum Abimana. Tiba-tiba Panji memasuki pendopo, tersenyum manis dan menyalami Abimana. Hati Nawang yang semula melunak seketika membatu kembali. Biar bagaimanapun, Panji harus menjadi milikku, gumamnya Lirik seraya meninggalkan kamar itu. "Dayu, iki lho Bima pamitan." Pak Harjo memanggil Nawang di kamarnya. Abimana baru 2 hari di desa, namun sore ini sudah mau bertolak ke kota lagi. "Nggih Pak," saut Nawang tak bersemangat. Semenjak ada pemuda KKN, sikap Nawang seperti acuh tak acuh kepada Abimana. Dia bahkan tidak merengek agar Abimana lebih lama lagi di desa seperti biasanya. Dipandanginya punggung bidang pemuda tampan itu hingga hilang dari pandangan matanya. Tidak ada kepedihan di matanya. Seuntai senyum tanpa makna tertangkap mata gendis. Kenapa justru dia yang merasa sakit? "Jeng, sini,"
bisik Gendis seraya memberi kode untuk masuk ke kamarnya. Bungkusan dari Mas Panji ketemu di kolong dipan, bisik Gendis dengan mata berbinar. Acung jejingkraan mendengarnya. Dalam hatinya, bangga bukan main, hasil kerjanya berhasil. Ya ampun Ajeng, ini bagus banget, pekik Gendis tertahan. Ditatapnya sebuah kebaya, lengkap dengan jarik dan tusuk konde bermata intan. Ajeng ikut melongo melihatnya. Baru kali ini dia melihat perhiasan intan dari jarak dekat. Walah Dis, kalau aku rabi sok, bakalan dikasih yang bagus begini ndak ya? Iki apik banget. Gendis tak menjawab. Dia masih tidak percaya Panji memberikan benda sebagus ini kepadanya. Sepanjang malam, didekapnya pemberian Panji erat-erat. Seakan takut jika itu tidak nyata dan jika tidak dipegang erat nanti akan menghilang. Pikirannya melayang saat makan malam tadi. Dirinya nyaris tak bisa menelan makanan karena Panji terus saja memandangnya. Pandangan teduh yang syarat akan kasih sayang, pandangan yang selalu sukses membuat tubuhnya lunglai serasa tak bersendi. Dan senyum itu, senyum termanis yang pernah dilihatnya. Senyum yang sanggup meluluh lantakkan hatinya. Ketukan lembut jendela kamar membuat Gendis terjaga dari dunia hayalnya. Pelan-pelan jendela dibuka dan segera sosok pemilik hatinya tersenyum manis. Baru membayangkan saja sudah membuatku lemas. Sekarang dia ada di depanku, bisik hati Gendis jatuh. Panji menyandarkan punggungnya yang bidang ke dinding kamar Gendis, lalu mendudukkan dirinya ke lantai. Gendis melakukan hal yang sama di dalam kamar. Celah kecil di dinding kayu itu cukup membuatnya mendengar nafas Panji. Bahkan bunyi nafasnya pun mampu membuat jantung Gendis berdetak tak beraturan. Segera dia mendekat kuat dadanya, khawatir keheningan malam membuat Panji mendengar degupnya yang tak menentu itu. Aku ndak bisa tidur, Dis. Ndak apa-apa kan aku duduk di sini? Ndak apa-apa Mas Panji, Gendis juga belum ngantuk. Kepalaku penuh sama wajah dan senyum kamu, Dis. Makanya aku kesini, bisik Panji lirik. Jawaban Panji membuat Gendis tercekat. Suatu kali pernah didengarnya suatu ungkapan, jika kita merindukan seseorang begitu kuat, sesungguhnya orang tersebut juga sedang mengingat kita. Kini Gendis percaya ungkapan itu benar. Dirinya pun tak bisa memejamkan mata sedari tadi, dihantui wajah dan senyum Panji. Kamu mau ndak nemenin aku ngobrol gini tiap hari sampai aku tua? Pertama kali melihatmu, aku tahu kamu akan menjadi bagian dari jiwaku. Dan perasaanku tak pernah salah. Aku jatuh cinta kepadamu sejak pertama melihat senyummu. Aku pengen selalu melihat senyum manis itu, menjaganya agar selalu ada. Tak akan kubiarkan siapapun menghentikan senyum itu. Siapapun, Dis. Aku janji saat lulus nanti akan langsung bekerja dan menikahimu, membawa kamu jauh dari orang-orang yang menyakitimu. Aku janji, Dis. Gendis tak kuasa menjawab. Mereka sama-sama terdiam di keheningan malam. Salah satu malam terindah yang pernah Gendis lalui. Berharap semesta menyatukan hati dan rasa yang mulai mengakar ini. Pagi ini mahasiswa KKN sangat sibuk. Masa KKN mereka di desa ini sebentar lagi usai. Beberapa program mereka sudah terasa dan mulai bisa dinikmati hasilnya oleh warga desa. Program terakhir yang akan digarap mereka adalah mempercantik balai desa. Mereka mulai mengecat seluruh penjuru balai desa dari pagi sampai menjelang maghrib. Warga silih berganti mengantar makanan dan camilan untuk pemuda yang sedang bekerja bakti tersebut. Setelah selesai sholat maghrib, tiba-tiba Panji mendadak demam. Badannya sangat panas dan mulai meracau tidak jelas. Teman-temannya dan warga yang melihat sangat kaget karena tadinya Panji tampak baik-baik saja.
salah seorang warga mencoba mencari pertolongan ke desa. Pak Lurah segera mengutus beberapa warga menjemput Pak Mantri di desa tetangga, sementara Panji ditandu ke rumah Pak Lurah. Semua tampak panik karena Panji mulai tak sadarkan diri. Gendis sangat khawatir dan rasa takut mulai menjalari hatinya. Khawatir akan kesehatan dan keselamatan Panji, serta ketakutan akan hal yang dulu pernah terjadi padanya terulang lagi. Bersambung ke bagian yang ke-7.